wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Muhammadin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti webinar pada siang hari ini. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak kurang berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia mengikuti webinar budaya positif hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya akan membagikan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita khususnya. Pertama, kita harus melakukan perubahan paradigma, mengubah mindset kita, mengubah pemikiran kita bahwasanya untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma ini ada teori kontrol atau ilusi kontrol di mana selama ini terjadi miskonsepsi. Yang pertama yaitu kita mengetahui bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita biasanya kalau kita bisa membuat orang merasa bersalah, kita menganggap itu bisa menguatkan karakter seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebenarnya miskonsepsi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bapak dan Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, katanya begitu ya Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini stimulus respon tentang dunia. Yang harus kita ubah paradigma tentang teori kontrol tentang dunia. Kalau realitasnya, kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Padahal dalam nyatanya realitas atau kebutuhan kita ini berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu dapat kita rasakan pada masing-masing diri kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba memahami, bukan kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal nyatanya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul kan Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita ini sebenarnya diri kita sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Bahwa nyatanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang sebenarnya kita harus beranggapan atau berpikiran model berpikir menang-menang. Nah, pertanyaannya, kalau untuk di sekolah kita, bagaimana cara membuat murid menjadi disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Dan apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, setelah memahami perbedaan teori stimulus respon tadi, Bapak dan Ibu,
bahwa pada pembahasan sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Ya, ada Bapak Ibu, kita merasakan di dalam kelas kita ada anak yang kurang disiplin menurut pandangan kita. Dan para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Dan saya sendiri pun begitu. Ada kasus anak di dalam kelas yang memang agak susah diatur dan agak susah untuk didisiplinkan. Sementara kita tahu sendiri makna disiplin itu artinya, kalau dari bahasa Latin artinya belajar. Ada juga dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di dalam budaya kita sudah berubah maknanya menjadi kecenderungan umum yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita selama ini menganggap disiplin itu adalah sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau satu pencapaian tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi pasti segala sesuatu yang kita lakukan itu ada tujuannya. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka melakukan segala sesuatu itu pasti ada tujuan menurut mereka. Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah, Bapak Ibu? Pernah. Terus apakah pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Pernah, Bapak Ibu? Pernah. Atau untuk mendapatkan uang? Ada ya, Bu? Lebih sering, kata ibunya, ya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi atau dorongan melakukan sesuatu. Nah, teori perilaku manusia ini, yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita memikirkan hukuman yang akan kita dapatkan. Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, kita seringnya melakukan suatu tindakan, Bapak Ibu, karena untuk mendapatkan imbalan. Ya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan baik berupa pujian ataupun berupa benda dari orang lain atau institusi. Contohnya saja kalau kita mengikuti sesuatu, kalau ada hadiahnya kita lebih semangat, lebih termotivasi. Dan dalam teori motivasi yang kedua ini kita memikirkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal, ada dorongan dari luar. Sedangkan yang ketiga, kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi insan yang sesuai harapan kita. Di mana di dalam motivasi yang ketiga ini kita berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau ini motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Sebenarnya untuk disiplin positif kita harus menanamkan motivasi internal yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Kalau sudah itu yang tertanam, mungkin kita melakukan sesuatu tidak ada memikirkan takut akan hukuman dan mengharapkan imbalan. Nah, apa tujuan disiplin positif? Tujuan disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Motivasi internal tadi kepada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini Bapak dan Ibu itu berdampak jangka panjang karena dari dalam dirinya sendiri tertanam di dalam hatinya.
dan tidak terpengaruh akan hukuman atau hadiah seperti motivasi yang pertama dan kedua. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini yang setiap hari pasti kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu selalu mengusahakan supaya mereka mempunyai motivasi intrinsik di dalam diri mereka masing-masing untuk memahami sebuah nilai atau kebaikan tersebut dan berdampak jangka panjang. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Begini ya, mengapa judulnya harus keyakinan kelas? Kalau yang kita tahu selama ini kan ada peraturan kelas. Sebaiknya peraturan kelas ini Bapak dan Ibu kita ganti kata-katanya dengan keyakinan kelas. Jadi adanya sebuah nilai keyakinan, bukan hanya peraturan yang ditakuti dan dibuat menjadi satu bahan ketidaknyamanan. Contohnya Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Apa tujuan kita? Apa nilai yang kita yakini? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Iya, nilai keselamatan. Kita memikirkan keselamatan diri kita. Itu nilai yang sudah tertanam di diri kita. Bahwasanya kalau kita memakai helm, berarti nanti kita lebih selamat daripada kita tidak menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apa nilai yang kita yakini pada peraturan 3M tersebut? Yaitu nilai kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau nilai kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kebutuhan dasar. Ini ada kasus ya Ibu Akbar. Dia guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Jadi ada seorang anak yang sering sekali meminta bekal makan siang temannya. Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi suatu situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada seorang anak namanya Doni, dia setiap jam istirahat selalu meminta bekal teman-temannya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa dia ya selalu meminta makanan temannya di jam istirahat? Nanti kita akan temukan jawabannya Bapak Ibu. Dalam diri manusia itu sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Mungkin Bapak Ibu merasakan apa yang kita lakukan itu pasti karena ada yang kita inginkan, ada yang ingin kita usahakan. Nah, apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, gitu Pak. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan ini meliputi akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kita kembali ke kasus si Doni tadi Bu. Kalau di dalam kasus si Doni, kalau kita tanya ke si Doni tadi jawabannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
hidup, karena orang tuanya tidak pernah memberikannya bekal. Jadi karena dia lapar, dia meminta bekal teman-temannya. Itu kebutuhan yang sedang dipenuhi si Doni dalam kasus Doni tadi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita mempunyai kebutuhan dasar untuk diterima, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, atau yang sering kita sebut dalam istilah sehari MPO, menarik perhatian orang lain, berarti si Doni ini sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi dia sengaja melakukan itu agar dia diperhatikan oleh teman-temannya. Dan ketika dia dipanggil oleh gurunya memanggil orang tuanya, dia akan merasa senang karena dia merasa diperhatikan, begitu. Nah, itu kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini lebih dari orangnya ingin didengarkan atau memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini biasanya keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat berbeda dari yang lain, dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi dalam kasus si Doni tadi, kalau dia merasa hebat karena sudah berhasil meminta bekal teman-temannya, berarti Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Dia merasa berkuasa. Dia merasa senang ketika teman-temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Mungkin ada Bapak Ibu menemukan anak yang seperti itu di dalam kelas. Dia merasa bangga ketika dia berhasil membuat teman-temannya takut. Dia merasa senang ketika teman-temannya menuruti keinginannya. Berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mereka suka mencoba dan tidak terpengaruh orang lain, mencoba hal baru dan menarik. Nah, kalau dalam kasus si Doni, kalau si Doni ini menjawab dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, mungkin orang tuanya membawakan mungkin nasi goreng aja setiap hari, maka dia akan bosan. Dia perlu pilihan lain, dia ingin mencoba pilihan lain, makanya dia meminta bekal teman-temannya. Nah, di dalam kasus ini berarti si Doni tadi dia menginginkan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Nah, mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk. Kalau dalam kasus si Doni tadi, Bapak dan Ibu, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, kan ada dua anak kalau dikatanya, kenapa diganggu temannya? Saya iseng aja, Bu. Nah, berarti dia itu lagi memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Dia merasa senang ketika teman-temannya kesal. Ketika makanan temannya diambil, ekspresi teman-temannya itu menurut dia lucu. Jadi dia merasa senang mengganggu teman-temannya. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, kita sebagai seorang guru, kita mempunyai posisi kontrol, Bapak dan Ibu. Model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gianni Gosset dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, kalau guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini tipikal gurunya yang suka menghukum murid ketika murid melakukan kesalahan. Contohnya kalau penghukum ini Bapak dan Ibu, misalnya ada seorang anak yang dihukum, dia akan marah-marah, kamu lihat orang saya, awas. Nah, selalu menggunakan kata-kata awas ya, kamu kalau mengulangi kesalahan ini lagi, kamu akan saya masukkan ke dalam kamar mandi, atau kamu akan saya suruh menyapu halaman ini semuanya. Itu adalah tipikal guru yang penghukum. Yang kedua, yang membuat orang merasa bersalah. Kalau di sini biasanya bahasanya begini,
Berapa kali ibu harus memberitahu kamu sudah membuat ibu sangat kecewa hari ini, ibu sedih karena sikap kamu hari ini. Nah, anak tersebut akan merasa bersalah. Nah, itu posisi guru yang membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada juga guru yang posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, di sini bahasanya begini biasanya, ayo nak bantu bapak kali ini, ayo nak bantu ibu kali ini, kita akan bersama-sama mengerjakan ini. Dan si anak peserta didik akan merasa kita menjadi sebagai temannya, begitu. Itu posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi pemantau atau memonitor. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan guru posisi pemantau, kamu ingat peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Itu pemantau. Dia memantau si anak tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukannya. Sedangkan untuk posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid menyebutkan alasannya dulu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Begitu. Itu biasanya ada di posisi manajer. Mengingatkan siswa akan keyakinan apa yang sudah disepakati. Apa keyakinan yang kita yakini? Nah, apakah kamu meyakini keyakinan tersebut? Dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu di posisi manajer. Jadi kita mengajak anak itu mencari solusinya sama-sama. Tidak memarahinya, tapi mengajarnya berdiskusi. Kira-kira kalau seperti ini, bagusnya kita ke depannya bagaimana, nak? Begitu. Itu posisi manajer. Nah, selanjutnya, akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Nah, menurut Bapak dan Ibu, alangkah senangnya kita kalau seandainya semua murid bisa kita buat menjadi siswa yang bisa kita ajak bekerja sama, ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru di posisi manajer, dan anak tersebut meyakini nilai-nilai yang telah disepakati, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka ingat sendiri tanpa takut dihukum atau tanpa ingin mengharapkan imbalan. Begitu. Nah, ini ada contoh segitiga restitusi yang sudah dicoba dilakukan di kelas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, restitusi ini lebih menghargai nilai kebaikan dan restitusi sebagai evaluasi. Nah, bagaimana proses segitiga restitusi? Yaitu meliputi yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita validasi tindakan murid yang salah tadi. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita tadi. Jadi ada 3 tahapan proses restitusi ya Bapak Ibu. Nah, apa itu? Untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan kepada anak tersebut apa alasan dia melakukan hal tersebut. Karena semua tindakan ini pasti memiliki alasan. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi kita menanyakan kepada anak tersebut apa alasannya melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Nilai keyakinan apa yang sudah ditanam di dalam dirinya. Karena kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas dulu. Kita bilang ke anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baik murid ataupun kita sendiri pasti pernah melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Terus kita bilang, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Karena manusia itu bersifat
manusia. Manusia itu bersifat hilang, pasti ada melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Kita tanyakan kalimat tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Nah, jadi kita mengajaknya berdiskusi. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Anak ibu ingat nggak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Kedepannya apa yang harus kita lakukan, nak? Apa yang harus kita rubah, nak? Nah, itu kita di posisi control manager dengan melaksanakan segitiga restitusi. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin di kelas saya mencobakan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas bersama siswa. Jadi keyakinan kelas ini mereka sendiri yang membuat. Menurut mereka kira-kira keyakinan apa yang perlu kita bentuk di kelas ini? Bukan kita yang menentukan, tapi dari mereka sendiri. Agar kenapa kita minta dari mereka sendiri? Agar mereka meyakini nilai-nilai tersebut ke depannya tanpa takut dihukum atau tanpa mengharapkan imbalan gitu. Nah, ini ada kemarin mereka membuat, kita sediakan kertasnya, mungkin nanti bisa Bapak Ibu coba di kelas. Minta keyakinan apa menurut anak Ibu yang harus kita sepakati di kelas kita ini. Silakan buat sendiri, terserah anak Ibu apa merasa yang perlu diyakini. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi. Jadi ada seorang siswa, dia tidak mengerjakan PR. Sebenarnya ini kita belajar semuanya Ibu Bapak. Saya sendiri juga masih belajar. Di sini juga saya bukan bermaksud menggurui, tapi ingin berbagi ilmu saja. Apa yang didapat dibagi. Kita mencoba mengubah paradigma kita selama ini. Kita mencoba merubah pemikiran kita bahwasanya anak itu selalu salah. Nah, tidak, karena mereka pasti mempunyai alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, di sini saya menanyakan keyakinan apa? Katanya kemarin kita harus membuat memperbaikinya. Videonya dibiarkan saja. Nah, ini kasusnya kemarin dicoba diselesaikan dengan restitusi. Saya ajak siswa berdiskusi. Iya, ya. Tadi maksud kenapa? Sebenarnya di sini Bapak Ibu kita sama-sama belajar untuk merubah paradigma kita. Saya sendiri juga masih belajar Bapak Ibu harus menerapkan dengan apa yang didapat, apa yang dipelajari. Saya salah, tidak apa-apa ya, tidak ada kita berbuat salah itu hal yang biasa, tapi ke depannya kita harus lebih baik lagi. Nah, kenapa kayak gitu? Kita tanyakan kenapa dia membawa sampah tadi. Dan anak ini alasannya karena tadi saya tidak bisa belum, tapi dia mau bilang tadi saya belajar. Kita tanyakan bagaimana kita membawa sampah. Jadi menanyakan kembali keyakinan apa kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas kita harus menjaga kebersihan dan membuang sampah yang tepat.
telah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, demikian materi tentang budaya positif. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu, ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin diketahui lebih lanjut atau ada yang ingin ditambahkan, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Tidak ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Oh iya, baik Ibu Ayu, silakan kepada Ibu Ayu. Berdiri ya. Oke, Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bertanya. Sepanjang penjelasan dari Ibu tadi tentang budaya positif, di sini kami ingin menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Jadi kami ingin lebih mendalami lagi trik-triknya, karena banyak kami temui, ini mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga merasakan berbagai macam karakteristik siswa di dalam sekolah kita ini. Mungkin tadi kalau kami lihat seperti contoh si Doni, Bu, mungkin banyak sekali Doni-Doni di dalam kelas sekolah kita. Iya. Jadi itu pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah, terutama di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ayu. Pertanyaannya bagus sekali ya Bu. Bagaimana spesifiknya kita bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita? Lebih tepatnya lagi di kelas kita sendiri. Betul sekali kata Bu Ayu. Di kelas kita sendiri itu saya garis bawahi dulu ya Bapak Ibu. Kenapa di kelas kita sendiri yang saya garis bawahi? Karena sesuai perubahan paradigma tadi. Yang namanya perubahan, kalau kita ingin melakukan perubahan memang kita mulai dari diri kita sendiri. Keyakinan dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik tadi, keinginan dari dalam diri, sehingga apa yang kita lakukan bukan berlandasan karena kita takut akan hukuman atau karena kita mengharapkan pujian dari orang lain, imbalan dari orang lain. Nah Ibu Ayu, kembali ke perubahan paradigma tadi, saya sudah mempelajari menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak ini unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka itu seperti bibit jagung, di mana kita ini sebagai seorang petani. Tugas kita bukan menciptakan jagung yang harus semuanya subur, tapi kita harus menyediakan lahan agar jagung tersebut bisa tumbuh baik, bisa tumbuh subur. Karena sejatinya anak-anak ini lahir bagaikan bukan seperti kertas kosong sebenarnya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak ini lahir dengan tulisan yang samar. Jadi kita benar-benar tugasnya mulia Bapak Ibu Guru. Tugas kita itu menebalkan tulisan yang samar. Nah tulisan tadi bukan harus sama, mereka harus jago matematika semuanya, tidak. Mereka harus jago sains semuanya, tidak. Tapi pasti anak Bapak dan Ibu Guru menemukan di kelasnya bahwa anak ini kelebihannya di sini, anak ini kelebihannya di sini. Nah kembali kepada pertanyaan Bu Ayu tadi, jadi saya garis bawahi memang mulai memang dari diri kita sendiri dulu. Kita coba benar-benar memahami dulu bahwasanya anak ini, kalau saya sendiri setelah saya terapkannya Bapak Ibu ya, kalau saya terapkan bahwa setiap anak ini tidak sama, di situ saya lebih kurang pemarahnya Bapak Ibu. Jadi saya lebih banyak sabar. Oh memang nanti kemampuannya dari sini ya, sudah kenapa harus kita paksa? Yang penting kita menyediakan dulu, kita tunjukkan dulu begini. Kalau seandainya dia kurang berhasil di sini, berarti akan ini yang lain bakatnya. Nah, untuk nilai positif tadi, kembali ke keyakinan kelas. Saya sarankan kita kembali ke keyakinan kelas. Kita serahkan ke anak tersebut. Apa kira-kira menurutnya yang bisa membuat kelas ini aman? Keyakinan apa yang harus kita tanamkan anak? Jadi dengan keyakinan tersebut mereka meyakini kebajikan itu di dalam hatinya. Nah kita berusaha ya Bapak Ibu, kembali kepada tadi, tidak ada suatu proses yang bisa 100%
masih berusaha. Tapi alhamdulillah rasanya di kelas saya jadi kurang marah-marahnya Bapak Ibu. Jadi kurang kesal. Jadi kita mengajar pun dengan bahagia rasanya. Kembali dengan keikhlasan hati tadi bahwa memang tugas guru ini Bapak dan Ibu memang benar-benar mulia. Tidak hanya 1-2 karakter anak yang harus kita hadapi, tapi kadang sekelas itu 27 karakter yang kita hadapi. Nah di situ kita coba dari kelas kita, mungkin nanti insya Allah akan melebar ke lingkungan sekolah kita sehingga nanti bisa tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan dihiasi dengan budaya-budaya positif atau budaya-budaya baik. Bagaimana Ibu Ayu? Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Saya persilakan. Atau rasanya sudah cukup dipahami Bapak dan Ibu? Sudah, alhamdulillah. Demikian saja pemaparan saya tentang budaya positif. Di sini saya ulang kembali bahwasanya saya bukan bermaksud menggurui, tapi hanya ingin berbagi ilmu yang didapat sehingga nanti kita bisa, Bapak Ibu yang di dalam kelas ini juga bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain sehingga nanti sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar sesuai dengan harapan kita, yang penuh dengan budaya-budaya positif. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Jika ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta semangatnya yang terakhir ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.